Mau'izatul Hasanah, mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh kita Al-Bukhara Ustaz Abdul Rizki Haji Ujang Falihuddin. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih di Jami Hiyatul Islamiyah yang sangat saya muliakan, hormati dan saya cintai, terkhusus para alimin ulama, para muallimin, para satidah, para hujat, para sesepuh dan para bini sepuh. Terkhusus yang sama-sama kita muliakan, hormati guru kita yang baru saja memimpin sholat kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Hasan Uli, mata'amul bitul hayati wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Yang sama-sama terhormati guru kita, Ketua Masjid Jami Hiyatul Islamiyah Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Nanan Gunawan MPD, mata'amul bitul hayati wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, dan para asatidzah dan lainnya, para sesepuh bina kita, Bapak Ketua RW 02 Al-Mukarram, Bapak Haji Sarmili, Bapak Ketua RT 011, Bapak Sarmili, orang tua kita Bapak Haji Saprin, Bapak Mu'alim Abdul Rahman, dan para alimin yang lainnya. Yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah hadirin sekalian, ibu-ibu yang di bawah, jelas kelihatan Bu? Masih semangat Bu? Alhamdulillah. Insya Allah yang hadir malam ini menjadi pemenang semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan, "Idza kana akhir Ramadan maka samawati wal ardh." Kata beliau, apabila telah tiba datang akhir Ramadan, seperti yang kita hadir malam ini, sudah malam yang ke-25, ya, kurang lebih 4
bulan Ramadan. Karena akan perginya bulan Ramadan, akan berpisahnya bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh barokah buat kita umat Islam, akan segera berpisah dengan kita. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari di akhir Ramadan ini kita saling mengingatkan, saling mendorong untuk memotivasi semangat kita agar kita betul-betul bisa menuntaskan ibadah saum dan juga qiyamul lail hingga akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ibu-ibu yang hadirin, bapak-bapak hadirin sekalian, di antara sekian banyak kemuliaan dan fadilah keutamaan yang bisa diraih oleh kita umat Islam, Rasulullah SAW menyatakan fihi lailatun khairun min alfi syahrin, bahwa di bulan Ramadan itu Allah sediakan satu malam, ya, yang namanya malam kemuliaan, yang namanya malam Lailatul Qadar, ya, yang dinyatakan nilai ibadah satu malam itu apapun bentuknya lebih baik daripada nilai ibadah 1000 bulan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita untuk menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan, 10 hari akhir bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk mencari, menunggu, menanti, mengharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, bagaimana caranya kalau aku ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar?" Rasulullah SAW menganjurkan kepada Siti Aisyah untuk mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Selanjutnya dia tanya lagi, lalu apa yang aku lakukan? Kata baginda Nabi, Aisyah, perbanyak doa, minta kepada Allah, doa pendek. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang dilakukan, yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Yang kemudian itu menjadi sumber hukum yang namanya hadis bagi kita umat Islam, menjadi syariat anjuran, ya, atau kadang menjadi perintah, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah hadirin sekalian, oleh karena itu mari kita sama-sama ikuti anjuran Allah, wa syari'u ila magfiratin mir. Kita berlomba-lomba, ya, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa jannatin, dan berlomba-lomba untuk meraih surga, ya. Yang disebutkan oleh Allah, arduhas samawati wal ardh, surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seluas langit dan bumi, ya, yang ditegaskan uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa.
bertakwa. Nah, ya minggu yang lalu kan kita singgung juga bahwa ending dari pelatihan ibadah puasa dan lain sebagainya 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu kan la'allakum tattaqun, supaya menjadi pribadi-pribadi kita itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata disiapkan balasannya itu sorga seluas langit dan buat 1 orang, seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan pelatihan kita binaan di Ramadan ini menghasilkan diri kita menjadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bisa saja mengaku orang yang takwa atau menyebut orang yang takwa, tapi takwa itu seperti apa, gitu kan? Hanya bisa disaksikan oleh kita tentang ciri orang takwa, kemudian aplikasi penerapan nilai-nilai ketakwaan dalam diri orang itu sendiri. Apa cirinya? Takwa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, cirinya adalah dinyatakan di dalam ayat tadi. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang gemar suka menginfakkan hartanya baik dikala senang maupun dikala sulit. Tuh yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang bisa menahan amarah, menahan emosi, menahan tidak marah, mengendalikan hawa nafsu. Itu yang menjadi inti pelatihan ibadah puasa. Kata Zainuddin Amir, intinya adalah mengendalikan hawa nafsu. Itu perlu. Yang kedua, ciri orang yang bisa nahan amarah, nahan emosi, nggak pernah marah. Di dalam Islam itu boleh katanya marah, tapi nggak boleh lagi lebih dari 3 hari. Kemudian yang terakhir, orang yang takwa yang disiapkan surga seluas langit dan bumi itu adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang mau memaafkan kesalahan kehilapan orang lain tanpa diminta. Nah, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara, aplikasi penerapan bagaimana kita saling memaafkan itu, bagi setiap muslim atau muslimah, kata Rasulullah, manakala berjumpa atau bertemu, dia saling mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan bermusafahat atau bersalaman tanpa meminta maaf, tanpa menyebutkan memberi maaf. Di situ Allah sudah ampunkan dosa kita berdua sebelum berpisah. Makanya kebiasaan kita habis sholat maghrib ada musafah. Itu memang ajaran orang-orang tua, guru-guru kita. Kita juga harus mewariskan kepada generasi penerus kita. Jangan sampai putus, supaya sholat anak-anak kita, cucu-cucu kita, setelah salam bacanya Allahumma salam wa minka salam, gitu kan? Enggak Allahumma lantas jalan. Sekarang kita mulai, tadinya sih sampai 5 sampai 6 sholat
ya begitu imam mimpin doa ya wah kemana ini ya yang anehnya itu ya terutama di Masjid Al-Elia itu wirid awalnya sampai ya subhanallah Allahu Akbar ikut ya terus ketika mau doa itu angkatnya kayak nggak mau didoain gitu kayak nggak mau ikut doa benar-benar orangnya bisa itu juga ada kan 5 orang ya Allah tapi kita nggak berani kita diskusi yang begitu mah biarin aja ya tapi kalau yang satu haluan memang kita ya keluarga kita aja supaya apa supaya tradisi guru dan orang tua kita bisa dilanjutkan ya dan itu memang ya yang disebut dengan kelompok ahli sunnah wal jamaah ciri khasnya wiridan habis sholat dan mudah-mudahan Allah kasih kekuatan dan batin dan rohani dan kita bisa menuntaskan ibadah di bulan Ramadan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang aman dari kalam. Allahumma biqla wa min thayib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah ahsanal jazaa. Jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan kepada guru kita Ibnu Karam Ustaz Transky Haji Ujang Falhuddin yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.